Senja pun tahu beratnya menunggu. Menunggumu adalah siksa yang tak akan habis. Tapi apa daya, malam pastikan mengambil segalanya. Kalau beruntung, kan ada bulan agar bisa menari dengan bayang. Wah, Sobat Kocin, hari ini kita mau ngobrol dengan cewek cakep lah. Dia baru merambah di dunia DJ. Dia muridnya DJ Big Mo yang kemarin kita sempat ngobrol. Nah, siapa dia? Ratu. Apa kabar Ratu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ratu ini sebelum merambah ke dunia DJ, dia adalah seorang dancer. Dan kebetulan juga aslinya dari mana? Batam juga. Dari Batam juga. Jadi Big Mo ini membawa pasukan dari Batam ke Jakarta ini. Hati-hati. Pasukannya jadi banyak dari orang Batam. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah berapa lama mulai merambah dunia DJ? Baru banget 2 bulan lah. 2 bulan ya mulai. Tapi karena dulunya dancer jadi iya, gampang untuk denger, oh harus begini. Kalau dari dancer berapa lama udah? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun meninggalkan itu, terus? Dari kemarin pengen ke Jakarta, cuma masih long trip di Papua kemarin. Aku Papua. biasanya di timur. Oh, jadi dancer itu juga keliling, iya, trip-trip ke daerah-daerah. Berapa provinsi? Banyak lah. Sumatera tentu udah penuh. Paling per 3 bulan aku pindah kota. 3 bulan pindah kota, 3 bulan pindah kota. Setiap kota tidak meninggalkan cinta tapi kan? Setiap kota meninggalkan cinta. Nah, emang seneng dancer atau kecemplung ke dunia itu nggak? Ini kan bagaimanapun. Dari kecil aku suka nari. Oh, suka nari. Akhirnya nari ya tradisional. Ya tradisional gitu ya. Nah, dunia ini kan dunia malam. Banyak banget cibiran, banyak banget godaannya. Dan banget kan ya? Banget ya. Banget. Tapi kok tetap malah mau jadi DJ? Kenapa ya? Gimana ya? Aku dengar musik ini Menghibur hati ya? Iya, aku kalau lagi galau, lagi sedih, dengar musik tuh perasaan aku enak. Oh gitu. Iya. Jadi alasannya coba berarti butuh pendamping deh, Dik. Lu siapa ya, Dik? Hah? Pasti, Dika pasti ya, Dika. Ntar ada game, lo liatin lo, yang menang gua atau Dika. Tapi terakhir ya, Sobat Kocin jangan lupa subscribe ya. Nah, lu udah banyak bergelut udah lama lah ya jadi dancer yang kalau di dunia malam itu mau tidak mau pasti orang berbicara seksi. Banyak laki-laki yang ya intinya negatif lah. Lu bagaimana lu untuk menghindar dari pelecehan-pelecehan kayak gitu kan banyak banget orang. Iya. Gimana ya? Ya kalau dibilang seksi, aku perform ya pasti seksi karena dia malam nggak mungkin pakai full gitu kan, pasti hanya seksi. sebatas ya di situ kalau aku. Kan kalau ada orang kan banyak yang sampai bawa pulang. Bawa pulang masih begitu. Ya, kalau ini memang benar-benar profesi aja lah. Setelah itu kembali lagi kepada dunia sama nyata. Kayak kalau di timur itu kita perform itu nomor 2. Yang pertama itu cas gitu. Kalau timku aku nggak peduli itu. Yang penting perform dulu. Tugas kita gitu. Fungsinya adalah perform. Setelah itu ya selesai. Iya. Nah, lo kan ngomong hampir berarti dalam 3 tahun tadi 4 tahun ya. 4 tahun selalu tiap 3 bulan pindah gitu. Kadang ada yang lama. Bahkan lebih lama. Iya, ada yang sampai 6 bulan. Kalau enak, ya, itu bisa enak, bertahan di situ. Lama, iya. Nah, itu biasanya kan dari pihak manajemen minta kita lanjut lebih karena lama. suka sama perform kita. Itu biasa rombongan berapa orang? Paling banyak biasanya aku satu tim itu 4 orang, 4 kadang orang. 3, kadang pernah 8. Itu di Kalimantan. 8. Lu kan pindah-pindah itu nggak bosan nih? Karena kan ninggalin keluarga gitu. Justru kalau stay malah bosen ya, malah bosen. Jadi malah bosen. Kalau menurut lu berapa kota yang paling punya kenangan di mana? Kenangan dalam paling asik di sini nih. Di timur. Timur Indonesia Timur itu mana? Sorong. Oh, Sorong. Apa orangnya lebih sopan, lebih ini ya? Apa ya? Duitnya enak. Duitnya enak ternyata, duitnya enak. Nah, kan lu sering pindah-pindah ninggalin keluarga gitu kan. Iya.
apa namanya, orang tua tahu? Tahu. Tahu. Dukung juga atau yang penting nak lu jaga-jaga Iya, diri? yang penting jangan sampai bikin malu keluarga itu aja. Oh gitu aja ya. Nah, apa namanya, setiap pindah kota, pas lu pindah-pindah tuh udah punya pacar lu? Ya kadang punya, ya kadang tapi Kalau pas punya cemburuan dia tuh ditinggal-tinggal tiap kota-kota gitu. gimana ya? Kalau aku sih, aku yang cemburu. Oh malah cemburuan? Loh, Aku kebalik. Kebalik ini. Oh. Aku yang soalnya Lu yang pergi, yang ninggalin, lu yang cemburu. Lu balik aja sini katanya. enggak lah perginya kalau misalnya punya pacar biasanya aku pergi ntar aku balik lagi dong. Ketemu pacar aku nggak mungkin aku tinggal terus. Kangen dong. Ada rindu ternyata, rindu cinta. Nah, selama lu pindah-pindah, tahu profesi lu, kan di dunia malam itu dekat dengan minuman, dekat dengan narkoba. Pernah terperosok dalam dunia itu? Pernah. Pernah ya? Iya. Pasti semua, tapi udah tinggal semua sekarang. Jangan sampai Jangan gitu sampai itu lagi ya. Jangan sampai. Sampai. Soalnya biasanya kalau udah terjerumus ke sana keluar Enggak, susah. susah. Tapi lu kan pernah masuk dunia itu. Apa yang membuat lu bisa keluar dari dunia apa namanya narkoba, minuman? Minum masih? Minum sering. Sering, tapi narkoba udah Enggak. Tapi pernah masuk dalam dunia itu. Pernah. Pernah. Kalau gara-gara ini sih teman-teman pada Teman-teman iseng lah, awalnya iseng, Iya. nyoba-nyoba. pas teman-teman rata-rata kena, Malah daripada keluar kena ya kan. Kebawa, mending keangkut jauh-jauh. juga ya kan. Dan aku sekarang nggak mau berteman sama orang-orang yang Lebih. pasti kan Jadi kita terjerumus. Jadi memang membatasi mulai setelah melihat teman. Kalau Bigmo kan banyak temennya yang bisa ngomong, udah banyak temen gue yang nggak ada. Iya. Ini jangan temen lu juga itu dia. Sampai kayak sekarang kan pada suruh berangkat lah kerja Iya, iya. long trip. Cuma di sini aja dulu kan Gitu COVID, ya? ntar kena lagi. Iya. Nah, lu kan sekarang dari dancer terus menjadi seorang DJ, merambah dunia DJ. Kenapa lu pilih langsung Jakarta? Nggak mau nyoba di daerah dulu? Yang membuat lu yakin gue ke Jakarta gitu? Karena Bigmo. Oh, Bigmo ya? Iya, aku udah temenan lama sama dia. Oh, jadi dia membesarkan hati lu untuk berani. Karena udah kenal, karena aku nggak tahu Iya, Jakarta makanya ini yang itu. seperti apa ya. Aku datang sampai keliling juga nyari tempat ini kemarin. Nggak Gitu, tahu gitu. kan? Iya. Baru pindah, kenapa tinggalnya di Berarti sini karena Bigmo cukup membantu untuk membuat lu jalan. dia ke- ngajarnya juga pintar gampang. Aku Iya. cepet. Berapa Oh, hari gitu. aku udah bisa. Oh, udah bisa belajar semua alat ini. Kalau gue ngeliat alat ini mumet, udah pusing gue. Banyak perintil, ada yang dipencet, yang diputar, gue gak ngerti deh. Kalau ngeliat dia, pusing juga. Nah, kalau lo, bagaimana cara menjaga hubungan dengan pacar lo dulu? Kan lo pindah-pindah nih. Iya. Atau sering ganti juga? Wah, jangan putus. dong. Wah, putus gitu. Karena kan banyak cemburuan. Lu yang pencemburu sih ya. Lu jadi gimana lu jaganya? Hubungan itu. Gimana ya? Aku kalau setiap pulang kerja ya pasti Langsung. telepon. Oh, Yang langsung penting gitu. aku tahu dia di rumah gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak di rumah Dia mau cemburu. ngapain kayak mau ke klub mau ngapain ya terserah. Yang penting aku tahu. Jangan sampai aku Berarti nggak tahu. kalau lu ada di klub itu, dia ada juga gitu. Harus jagain gitu ya. Iya harus tahu lah Nah, pokoknya. apa namanya? Lu lebih seneng diputusin atau lebih mutusin selama ini? Jarang sih putus-mutus gitu jarang. Jarang ya. Tipe orang setia. Aduh nggak bisa nilai aku. Dia setia. Berarti kalau dia setia harusnya gue setia gitu. Pernah punya pacar 2? Langsung sekaligus. Punya pacar 2. Iya. Pernah nggak ya? Kalau untuk Kalau sekarang- 2 nggak pernah, 3 ya. kalau dibilang pacar 2 tuh enggak, kalau yang serius Nggak serius. Tetap satu. Iya. Berarti yang namanya satu- kita kerja malam kan? Iya. You know lah. Kadang-kadang orang merasa apa ya namanya perlu deket sama lo ya lo ladenin lah pada batas tertentu ya kan. Iya, benar. Nah, apa yang dalam hal cinta, apa yang paling pahit dalam hidup lo? Apa ya? Dibohongin sih kalau aku. Dibohongin. Dibohongin apa, Pak? Ya dibohongin, kayak aku tuh paling nggak bisa bilangnya di rumah tapi dia di luar, ketahuan di luar ya kan, lihat snap apa lihat pokoknya sosmed bilang dia kalau dia di luar, itu aku marah banget. Marah Biasanya banget aku itu. nggak mau lagi. Oh, langsung?
Wah, berarti dia pencemburu. Cocok buat lo tuh, Dik. Kalau dia nggak pernah diangkat teleponnya, ditelikung kalau ditikung. Habis ditikung sama itu. Oh ya Kak. Ini kasihan ya. Lu Makanya harus paling depan. Harus lo hibur lah dia. Nah, apa namanya? Pernah menikah? Pernah. Tapi sekarang Udah bisa. udah. Kenapa bisa? Ya kemarin waktu nikah hamil 3 bulan dia ngajak ikut ke negaranya. Oh, orang mana? New Zealand. New Zealand. Akhirnya ya karena dia nggak mau ke sini, Dia juga lo nggak mau ikut, Nggak. akhirnya bisa. Udah berapa lama bisa? Dari aku hamil udah bisa. Dan aku hamil aku kerja loh. Masya Allah. Terus Aduh, sampai berapa perjuangan banget. Sampai berapa bulan itu? Emang nggak kelihatan apa? Sampai Mungkin karena aku hamil tinggi. agak kurus, Iya. bukan agak kurus, emang kurus. Terus nggak kelihatan berarti itunya. Enggak. Sampai 8 bulan. 8 bulan masih nyari duit dengan dancer. Masih naik tiang. Masya Allah. Ya gimana? Tapi ya karena demi anak juga kan. Jadi Sekarang dia mau balik, mau ambil anak. Ya enggak lah. oh, dia sempet ada Mau ngambil. apa dia ke Batam lagi sana? Iya, ke Enggak. Batam. Oh, Batam lagi. Anak lu ada di Jakarta atau tinggal di Batam? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Di Balikpapan. Dengan Ada saudara yang saudara yang asuh. Ya, tapi masih tiap hari kontak. Iya. Lu ke Jakarta ini salah satunya adalah untuk masa depan anak. Betul nggak? Kalau aku nggak jadi orang, yang penting anak harus jadi Ada orang. jadi orang. Ini sekarang emang bukan orang. Bingung nih. Ya kan. Ya pokoknya sukses lah. Dalam artian Sukses. bisa apa namanya membesarkan anak dengan lebih baik. Nah, berarti anaknya cowok cewek? Cowok. Wah, bisa jadi artis Indo loh. Indo. Anaknya ini juga udah ibunya kan Indo juga, rambutnya merah. Indo. Jadi sekarang cowok itu lagi nyari lu lagi. Iya, pengen untuk balikan. Pengen balik ya, pengen Terus, balikan lah. Terus lo respon lo? Enggak. Kenapa? Lo nggak mikir? Dari dulu gue Berarti gimana? kalau anak lo 2 tahun tambah dalam kandungan ya hampir 3 tahun. Selama 3 tahun nggak ada kontak. Nanyain anak lo kayak nanyain kondisi lo. Pas lahiran doang. Nanya nama, berat berapa ya, habis tuh nggak pernah lagi. Nggak pernah. Dan sekarang udah Gede, besar, udah tahu lihat. gimana, baru mau ngambil. Oh. Nggak lah. Tapi nggak pernah membiayain sama sekali. Hmm? Nggak pernah membiayain sama sekali. Enggak. Gila juga ya. Nah, apa namanya? Hal itu membuat lu trauma nggak? Untuk nikah lagi? seorang nikah lagi. Aku nggak mikir ke situ lagi lah. Ntar Nggak dulu. mikir? Ntar dulu. Sama sekali nggak mikir? Nggak. Jadi selama lu Takut hamil, gagal. melahirkan, punya anak, nggak pernah dekat lagi dengan laki-laki? Deket sih deket, tapi ya hanya sebatas. Temen aja? Iya, Yang nggak serius itu? Atau Takut. Jadi ada ketakutan itu? Iyalah. Jadi selama ini yang deketin lu, belum ada yang membuat lu yakin bahwa itu menjadi suatu masa depan lu dan anak lu? Ya kalau menurut aku sama sekarang nggak ada. Kalau emang Nggak dia ada yakin ya? ya datang dong ke rumah orang tua aku. Oh, iya, nggak, maksudnya yang deketin sekarang, yang lagi deketin lu gitu. Banyak. Tapi belum ada yang meyakinkan ya? Susah dijelasin. Tapi nggak bisa jelasin. Atau emang karena yang deketin orang Indonesia semua, dia pengen dia... Nggak ya? Enggak lah. Siapapun lah ya, siapapun. Yang Nah, penting yang baik. Iya, ngerti sama keadaan aku. Iya, anaknya wah ntar kok kayaknya ada pasti ganteng ya Dik. Dia cowok kan ya? Cowok ya. Namanya siapa? Indo banget dong berarti. Indo banget. Nah, bagaimana ketika lu memutuskan udah dah, gue nggak peduli, gue sendiri gitu. Iya. Apa yang membuat lu yakin bahwa lu bisa? Apa ya? Ya karena udah pernah disakitin, gue harus bisa pokoknya. Harus bisa. Dan susah senang aku berdua doang loh. Iya, Aku makanya. melahirkan juga nggak ada orang tua. Orang tua di mana? Sekarang di Batam, di Tanjung Balai Karimun tahu? Oh, Di situ papa aku timah di situ soalnya. Oh gitu. Adik, kakak nggak ada? Ada, aku anak paling kecil. Oh, paling kecil. 3 cowok, 1 cewek. Oh gitu. Ada cewek satu-satunya. Luar biasa loh, maksud gue pas lu balik lagi ke cerita lu yang lu pas jadi dancer itu, dalam kondisi hamil malah sampai 8 bulan, itu ada yang tahu nggak teman-teman lu, atau lu sembunyiin bener tutupin? Awalnya nggak tahu, cuma karena kalau orang hamil itu ya
ke anak laki-laki kan aku tuh suka tidur. Jadi aku waktu itu leader. Aku yang ngajar tapi aku yang males-malesan. Jadi kan kalau orang hamil itu boleh Iya, ada tuh bawaannya, tidur iya, aja, iya, iya. makan, tidur gitu. Jadi kok aku nggak pernah merhatiin anak-anak gitu. Jadi aku mutusin buat ngomong awalnya ke teman-teman. Teman-teman satu tim bilang ya ceritalah sama agensi. Ngomong, sempat mau dikeluarin aku kemarin berau. Oh, di luar kota itu, tetap keliling. Iya. Ketika kondisi hamil itu. Ya gimana kalau enggak gimana? Emang nggak kelihatan sama sekali ya, bisa juga ya. Sampai sana kata agensi jangan ngomong-ngomong dulu karena kalau setiap klub itu biasanya kalau orang hamil nggak boleh kerja di situ. Betul, betul. Akhirnya ketahuan sama bunda di situ. Aku dipanggil, dia bilang maaf nggak bisa nerusin. Jadi aku sambil nangis ngomong minta maaf gitu kan. Itu di luar kota itu kondisinya. Terus Bilang akhirnya sama bunda, tolong kalau enggak kayak gini aku gimana cara melahirkan, uang nggak ada, kalau Iya, aku iya. nggak kerja Keluarga gimana? jauh. Iya keluarga jauh. Ya akhirnya diizinin 1 bulan terakhir. Jadi 2 bulan itu. Jadi kandungan 8 bulan masuk 8 bulan. Itu nggak kelihatan sama sekali. Itu kan pakai hak tinggi apa? Iya. Enggak lah, aku kan udah tinggi, jadi Udah pakai tinggi, jadi 5 cm udah 5 cukup. cm. Tinggi siapa di kamar, Dik? Nah, lu nggak ada kekhawatiran waktu itu? Takut keguguran atau apa? Nggak ya, Nggak yakin. ya, udah Nggak, kuat waktu kayaknya. itu kuat. Dalam artian gini, kan banyak perempuan dalam kondisi begitu kalau nggak ada pasangannya, biasanya kan ngedrop, stres. Kalau lu nggak ada, malah banyak yang maaf ngomong menggugurkan. Gitu. Kalau lu nggak ada niat sama sekali Enggak waktu lah. Itu kan udah titipan. Enggak lah. jadi lu jangan punya, ya maksud gua waktu itu lu yakin, yang membuat lu yakin apa? Ya takut aja kalau misalnya aku gugurin, takut nggak dapet lagi. Itu aku mikirnya. Oh iya iya. Aku harus Dan pertahanin dalam pokoknya. agama juga kan nggak boleh. Iya, nggak Yang boleh. penting apapun yang kejadian. Tapi dosa yang lebih berat kan Iya, mempertahankan. bohir. Hah? Mempertahankan. Kalau ngegugurin dari sebelum Iya, masih kecil nggak apa-apa. nggak boleh. Nggak boleh lah. Dalam artian gini. Iya tetap salah, tapi tetap dosanya salah. nggak berat. Jangan, nggak urusan Tuhan lah dosa ya. Jangan kita kecil atau enggak, kita nggak tahu, yang penting dosa. Tapi paling tidak adalah yang kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kehidupan si Ratu ini berani mengambil keputusan untuk mempertahankan kandungannya dan bekerja dengan sebagai seorang dancer. Luar biasa. Kalau mungkin orang nggak kuat mungkin akan menggugurkan, buang atau bagaimana, atau stres atau apa. Tapi ternyata lu enggak. Karena nama lu Ratu kali ya. Jadi kuat ya. Nah sekarang setelah lu, kan ini agak bingung juga gue. Udah dunia malam sebagai dancer. Sekarang lu pindah merambah ke dunia DJ. Dunia malam juga. Kenapa lu milih DJ ini mas? Nggak mencoba untuk yang lain? Atau inilah yang cukup dekat saat ini? Iya. Yang sering aku lihat juga, kan aku udah biasa dancer jadi udah tahu ketukan gitu. Jadi dalam artian lu ngambil keputusan dunia malam ini karena sampai saat ini baru ini yang bisa lu lakukan. Tapi pengen untuk keluar dari dunia ini. Nggak Belum tahu tahu ya, ya? belum tahu Belum sampai tahu ya? sana aku mikir aku lagi seneng di dunia ini sekarang. Pokoknya dunia ini yang bisa membiayain lo dan membiayai anak lo. Jadi udah berapa lama gak ketemu anak lo? Baru 3 bulan deh. 3 bulan. Berarti kalau ada ini pulang sana Ya. gitu ya. Gila. Kalau untuk long trip jangan dulu deh. Jangan dulu ya. Stay dulu Jakarta. Kayaknya Jakarta enak. Jakarta enak. Punya Tapi banyak cerita, Banyak sumpah. cerita dan apa namanya, pas lu masuk Jakarta dalam kondisi COVID, bingung juga. Ribet lagi ya kan Ribet lagi. masuknya. Masuk Jakarta. Nah selama 2 bulan di Jakarta, apa yang lu dapatkan? Dalam artian, oh Jakarta ternyata gini. Karena lu ngomong tadi asik. Apa yang membuat asik Jakarta menurut lu? Kuliner. Banyak. Kuliner aja. Tapi semua makan. Kayaknya semuanya ada gitu Iya, ya. semuanya ada. Nggak susah lah pokoknya cari makanan. Ini doyan makan tapi badan lu kurus begini. Iya, aku banyak makan tapi nggak bisa gendut. Oh, nggak bisa gendut. Karena dalam kondisi hamil pun, setelah hamil pun juga nggak gemuk. Tetap begini aja. Iya. Luar biasa. Tapi intinya adalah perjuangan dia dan apa namanya,
ya berat lah menurut gue ya, lo meninggalkan anak gitu. Atau setiap malam lo nangis kalau kangen sama anak. Video call terus tiap hari. Video call ya, kalau kangen pasti video call. Tiap hari. Nah, sekarang gini, apa harapan lo ke depan? Harapan aku, semoga pandemi cepat kelar deh, biar bisa kerja. Biar bisa kerja, cari uang buat anak udah. Oke. Nah, kalau tipe cowok lu carinya kayak apa sih? Hah? Yang jelas, dia nggak suka bohong. Nggak suka bohong. Kuncinya jujur. Oh, jujur. Semua bisa lewat. Jadi kuncinya dalam sebuah hubungan menurut lo adalah sebuah kejujuran. Setelah lo ke Jakarta, lo sebagai seorang wanita sendirian, tanpa saudara, nggak ada saudara di Jakarta, nggak ada. Orang tua tahu lo pindah ke Jakarta. Lo hubungan dengan orang tua baik? Baik dong. Baik ya? Karena merelakan lo untuk pergi itu berat lo orang tua itu, apalagi cewek perempuan. Kalau papa agak berat. Agak berat ya? Marah dia. Oh marah? Tapi sekarang masih marah, enggak ya? Ya, yang penting nggak bisa bikin malu orang tua aja. Oh gitu ya? Pergilah gitu ya. Pergilah gitu. Pergilah jauh-jauh, asal jangan bikin. Tapi yang penting pulang. Pulang bawa jodoh. Nah, sekarang pertanyaan nih. Nih, kita bercanda. Gue lagi, sama teman gue yang megang kamera, namanya Dika. Itu lagi mau bikin game. Gue mau setiap temu cewek, kita nanyain itu, Dik ya. Taruhan ya, endingnya siapa yang menang. Nanti udah 10 cewek yang kita tanyain. Yang kalah, traktir habis-habisan liburan sama keluarga gue. Oke ya? Ya? Siap nggak? Oke, siap. Oke. Sekarang seandainya di dunia ini nggak ada laki-laki lagi, kecuali gue berdua, lu pilih siapa? Gue atau dia? Nah, lu pikir siapa yang menang, Dik? Ayo taruhan kita. Pilih Ayo. siapa ya? Ayo. Gak tahu gue. Oh, harus lu pilih. Satu. Belum dijalanin mana? Belum Ya, dirasain, apa-apa. belum dijalanin. Bukan, ya pikir deh. Ini cuma ada berdua. Di dunia cuma gue berdua. Lu lihat aja lebih seneng yang mana. Nah, ayo. Taruhan lo. Ayo. Kita simak. Tunggu, ayo. Aduh, aku bingung. Harus lu pilih. Siapa ayo. ya? Kita Gak tahu ah. Harus lu jawab. Ya, ada boleh tahu karena harus ada yang menang. 1. Lu deh, lu. Hah? Lu dong. Wih, kalah yang muda, udah yang tua. Yang muda biasanya nggak bener. 1-0. Udah bener, karena gue udah berkeluarga, Dik. Jadi itu bercandaan aja kita. Iya. Karena gue sering ledekin dia. Ternyata yang penting gue menang, Dik. 1-0. Tadi yang muda apa? Yang muda Banyak yang bener. banyak yang nggak bener. Iya dong. Tapi ini anak muda yang bener deh. Oh ya. Setelah bergaul sama gue. Oh, mantap. Nah, sebelum bergaul sama gue nggak bener deh. Nah, gue salut bahwa lo berani bertanggung jawab terhadap apa yang lo perbuat. Orang selalu menilai, orang dalam namanya kehidupan malam itu selalu negatif nilainya, bener nggak? Tapi gue dengar cerita lo, bagaimana lo bertanggung jawab terhadap apa yang sudah lo lakukan dan mempertahankan kandungan sendirian dan melahirkannya di mana? Di Kalimantan nih, bukan di kampung lo, tapi di kampung orang. Berarti lo melahirkan pun dalam kondisi sendirian, Iya. cuma ditemenin oleh teman-teman lo itu. Nggak ada teman-teman juga, karena di Balikpapan kemarin nggak pernah pergi ke sana. Nah. Karena kandungan udah gede, udah harus melahirkan ya harus berhenti di kota itu. Iya, karena nggak mungkin naik pesawat Iya, juga cuma kan. ada pembantu kemarin tinggal berdua. Wah, gila. Jadi orang nggak boleh nilai orang yang hidup dalam dunia malam selalu negatif. Buktinya Ratu mampu dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat dan dia menjaga sampai saat ini anaknya. Dan perjuangan dia masih cukup panjang. Kita doakan perjuangannya lancar, sukses, mendapatkan jodoh yang bertanggung jawab. Amin. Ini pertanyaan terakhir, selalu gue tanyakan ke semua orang. Cinta apa menurut lo? Apa ya? Nggak bisa dijawab, nggak bisa diperjelas. Susah. Nggak bisa dijelasin. Kenapa susah? Ya, karena aku ngerasain yang sebentar ini, sebentar sedih, sebentar senang, masih belum tahu. Jadi Cinta itu gara-gara Udah yang ditinggalin tadi menjadi merasa tidak ada cinta lagi. Iya. Oke, berarti cinta menurut lo untuk saat ini lo belum bisa jawab. Karena dalam artian sampai saat ini lo belum merasa perlu dengan laki-laki.
Jadi itu ya. Jadi Iya. lu saat ini lu merasa dengan diri lu sendiri lu bisa. Bisa, iya. Bisa dong, harus. Harus Iya. bisa demi anak. Oke. Sobat Gocin, jangan lupa subscribe, like and share. Itulah cerita bagaimana setiap orang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Dan Ratu ini, bayangkan seorang wanita, seorang dancer, kondisi hamil, tetap melakukan pekerjaan sebagai dancer, melahirkan dalam kondisi sendiri, luar biasa. Dalam artian itulah kekuatan cinta. Cinta terhadap siapa? Terhadap anak yang dikandungnya dan cinta kepada Tuhannya. Kan betul. Kalau lu nggak yakin sama Tuhan mungkin udah lu buang. Iyalah. Bener ya? Berarti lu percaya ada Percaya. surga, ada neraka. Oke lah, kalau gitu Ratu. Iya. Thank you atas waktunya. Sukses. Oke. Oke, Sobat Gocin jangan lupa subscribe, like, and share.